Karena saya udah agak tua ya, jadi dulu waktu muda saya suka main bola sama anak-anak teman-teman SMA, teman kuliah. Yang dari saya muda itu yang nggak bisa saya tinggalin sampai sekarang, hobi membaca. Saya itu kalau udah tingkat ketegangan tinggi ya, nggak pernah stres ya, alhamdulillah Tuhan kasih nggak pernah stres. Hanya dua yang saya lakukan. Satu, saya sholat, habis saya sholat saya tidur. Udah itu obatnya saya. Bagi orang bingung kok nggak pernah stres, nggak pernah ini. Kalau tertekan, iyalah manusia biasa, sedih, kecewa, marah, iya, tapi bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu membaca itu memperkuat apa yang saya lakukan, sholat dan tidur. Istri saya, almarhumah istri saya, semenjak ditinggal almarhumah istri saya memang terpukul benar saya itu, kekasih jiwa istilah saya itu. Tapi akhirnya ya udah kita jalani. Saya bukan orang wah baik-baik bener, enggak lah, orang banyak salah juga ya. Tapi dengan saya berkontemplasi melalui sholat ya, agama manapun saya rasa silakan beribadah menurut agamanya. Dan kemudian kita tidur, itu meredakan semua syaraf dan menjernihkan kita bahwa saya selalu percaya dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa Tuhan selalu akan memberikan jalan. Agama manapun ini agama yang saya pahami. Mau agama manapun, dan agama saya Islam, sehingga saya pahami bahwa Tuhan pasti akan kasih kemudahan dalam setiap kesulitan. Itu kan sumpah Tuhan kepada Tuhan, sumpah Allah kepada dirinya sendiri. Itu kan kalau udah sumpah Allah kepada dirinya sendiri dalam agama yang saya pahami, itu udah tingkat tinggi, seperti wal asri gitu kan, demi masa. Itu udah tinggi sekali. Bahkan 2 kali Allah itu mengatakan wa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan kamu nggak usah takut, masih ada aku Tuhanmu. Itu keyakinan saya dari dulu yang diajarkan oleh ibu saya. Misal contoh, ketika saya diserang tentang rumah mewah, kan istri saya, anak saya tertekan juga. Saya bilang tenang. Sebenarnya kita yakin nggak bahwa ini rezeki dari Allah yang kita cari secara halal? Yakin banget, kan kamu yang nabung. Abang tahu benar kamu yang nabung, almarhumah istri saya. Jadi nggak usah takut diserang apapun. Wah, keras sekali. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya orang paham. Saya diperiksa pajak, silakan. Saya minta pembuktian terbalik. Saya yang minta sama orang pajak. Saya minta pembuktian terbalik. Akhirnya ditemukan nggak ada masalah. Cuma ada beberapa hal, misal salah hitung, itu kan perusahaan. Kan yang bayar pajak saya perusahaan. Atau salah membangun ini kategori kelas lebih tinggi harganya, harusnya pajaknya sekian. Nah, itu kan kontraktor saya bayar aja semua. Dari situ saya belajar bahwa, termasuk istri yang begitu kuat ya, belajar dari almarhumah ibu saya ya, terus terang. Kalau tentang pendirian itu dari ayah saya, tapi tentang keyakinan bahwa kamu benar, nggak boleh mundur setapapun, yang tadi dalam surat Al-Nasrah itu membuat saya yakin bahwa kebaikan itu pasti diiringi dengan fitnah, itu pasti. Nabi aja diperlakukan demikian, kita ini apalagi, cuma apatah lagi kita yang orang-orang biasa. Jadi saya yakin benar itu. Diserang kemarin yang hoax gitu kan, itu kan terus terang saya kepukul banget, karena saya bersama kawan-kawan ini ngerintis benar. Rupiah demi rupiah kita patungan. Bahkan di partai ini ya, kan kita punya beberapa staf yang membantu kerja, nginep sama istrinya baru pulang sehari. Itu kadang-kadang gaji terlambat, itu mereka rela, ikhlas. Saya berjuang upah, kita berjuang upah. Tapi orang internal kita juga mengalami kesulitan. Tapi mereka ikhlas, bang, namanya berjuang. Terkadang seperti lilin, ya orang kita menerangi orang, tapi diri kita terbakar. Tapi kita bahagia dan ikhlas. Tapi tetap kita bayar sesuai aturan, cuma kadang-kadang telat. Mereka tahu. Saya nggak malu membuka ini. Itu partai kami. Itulah partai. Jadi tiba-tiba ada orang, dia dapat duit dari penderitaan kawan-kawan. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Itu kan sedih banget ke desa-desa. Indonesia itu bukan Jawa. Saya mengerti Indonesia. Saya lebih cinta pada Indonesia. Bagaimana di Papua pegunungan, Papua Tengah, di Maluku Utara. Dari satu pulau ke pulau, dari satu gunung ke gunung, dari satu sungai ke sungai. Di Sulawesi, di Kalimantan. Itulah mengajarkan kita bahwa dalam hidup itu harus tidak hanya berhenti di sabar, tapi harus mengerti tentang kalau kau ingin memberikan kebaikan, secara bersamaan harus siap menerima tekanan, apakah fitnah atau bully. Nah, itulah yang membuat saya di luar kegiatan saya berpartai, berserikat, membaca menemukan sebuah ketenangan. Tapi sekarang baca udah nggak berat-berat lah, yang ringan-ringan aja. Lebih senang baca jurnal, ya kan, dan menambah ilmu pengetahuan. Tapi sumber ilmu pengetahuan yang paling terbesar adalah
bergaulah dengan manusia. Itulah ilmu yang tak terhingga. Kita bisa tahu karakter orang, sifat orang, ilmu orang. Dan juga film-film kungfu, ya kan, Jet Li, Bruce Lee. Tapi sayangnya sekarang film-film silat nggak ada lagi di bioskop tuh. Ada film Merantau kemarin yang diperankan Iko Uwais. Oh, saya nonton. Mantau, apa itu, Tongkat Emas. Oh, saya nonton. Wiro Sableng, oh, bukunya aja saya lalap itu, Koping Ho, saya lalap. Coba terbantu dengan ini nih, apa, dengan adanya YouTube, ya, Netflix. Saya suka nonton silat. Film silat itu kan tentang jiwa satria. Mengakui kalau salah, berani mengakui. Kalau benar, berani menegakkan. Nggak takut terhadap tantangan. Para pendekar-pendekar silat itu kayak begitu. Tapi dalam sisi film silat itu juga yang bisa saya petik adalah tadi, tentang untuk menjadi seorang pendekar, dia harus merintis. 1 jurus, 2 jurus, 3 jurus. Tapi gurunya selalu bilang, ilmu kanuragan tidak membuat kamu harus menjadi jumawa. Kamu harus belajar tentang kehidupan. Itu yang saya bilang. Ilmu terbesar dalam bacaan kita adalah bergaul dengan manusia. Memang ada semacam kekerasan, semacam adu silat, pedang, kanuragaan dan sebagainya. Tapi di balik semua itu adalah bagaimana terkadang menegakkan sebuah kebenaran. Ada kekuatan. Tapi kekuatan tertinggi dalam ilmu silat itu selalu kan pendekarnya adalah ketika kamu memaafkan. Ada, saya tukang makan. Kulineran terus, kalau nggak waktu dulu sama almarhumah dan anak saya kan juga dokter, udah cerewet bener. Walid, nggak boleh makan itu, ya saya bilang, ya makan aja, tapi kalau kita sakit berobat, gitu aja ya kan. Kalau udah tua begini kan, penyakit ada, jadi berobat. Tapi tadi, semua kan yang menginginkan sini, otak, dan ini hati. Keseimbangan otak dan pikiran itu menjadi penting. Itulah tadi, saya paling gampang sholat, setelah itu saya tidur. Habis itu saya menemukan kembali sebuah semangat yang mungkin bisa menggerakkan fisik dan organ tubuh saya, walaupun mungkin sakit jadi kuat. Tapi tetaplah, usaha ke dokter itu tetap menjadi penting kalau kita sakit. Tapi makanan itu bagi saya adalah kuliner, seperti saya membaca itu, harus pokoknya senang, saya apa makanan pokoknya saya senang. Ya tapi saya nggak suka ayam, nggak suka daging-dagingan yang terlalu keras lah ya. Kemudian juga saya nggak suka susu. Pokoknya kuliner tradisional saya suka. Ingat nggak Jember Festival misal? Ya, Jember Fashion Carnaval ya kan? Kan kalau saya pernah lihat Rio de Janeiro Carnaval. Waduh, keren itu bang. Jadi saya nggak terlalu suka seni memang, tapi dengerin orang nyanyi, dengerin apa musik apa saya menikmati. Tapi nggak terlalu suka dan nggak, paling main gitar sedikit bisa. Tapi saya bayangkan kalau itu bisa, kan udah keliling Indonesia ya. Bagaimana lagu Mau Mary itu seluruh dunia senang karena orang berdendang tanpa menimbulkan apa aurat dan sebagainya, sopan. Kan nggak kalah dengan dansa reggae, dansanya air western gitu ya. Mau Mary itu loh, Mau Mary atau Sajojo atau yang apa ya, Poco-poco. Itu dahsyat loh. Dahsyat. Bagi saya itu sesuatu yang dahsyat. Dan alam Indonesia nggak kalah dengan dunia. Sekarang kita punya kemauan nggak? Itulah maksud partai kelas. Hal demikian saya suka. Saya suka kuliner, suka traveling, tapi traveling yang sederhana ya. Naik mobil keliling ke satu kota. Apa ada masjid-masjid tua, bahkan ke tempat-tempat yang bersejarah, bahkan ke gereja-gereja dan pura-pura bersejarah. Satu pengalaman batin yang akan memperkaya kita bahwa sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Tuhanlah yang mengangkat derajat kita, dan pada titik tertentu Tuhanlah yang mengembalikan derajat kita ke yang serendah-rendahnya. Almarhumah istri saya itulah, makanya saya kehilangan banget, benar. Saya benar-benar kehilangan dia itu. Istilah saya kekasih jiwa saya itu, separuh jiwa saya udah pergi bareng dia. Kepukul saya. Bahkan saya kadang-kadang suka ngomong sendiri, itu masih ada. Tetapi nggak sekuat Pak Habibie dan Pak SBY lah ya. Saya dalam titik yang kecil tuh
Kalau udah malam ngomong sendiri gitu, seolah masih ada dia, itu kuat sekali. Pengaruh istri saya. Dan pengaruh saya, ibu saya memang ya. Ibu saya mengajarkan tentang kehidupan. Bapak saya mengajarkan, ayah saya panggil Mimi, itu mengajarkan tentang adab, tentang kepemimpinan ya. Makanya waktu saya cium tangan Pak Ganjar, saya nggak bersedih hati dihajar orang. Partai Buruh jadi dikenal ya kan. Dengan marbot masjid saya cium tangan. Imam masjid saya yang istri masjid kampung, saya cium tangan. Sama guru saya cium tangan. Sama hormat ya Pak. rasa hormat dan adab. Ibu saya selalu mengajarkan. Suatu ketika umur saya 8 tahun. Waktu itu tukang bubur di mangkal di rumah saya, bapak-bapak udah tua. Saya salaman lebaran begini saya diomelin sama ibu saya, "Woi, jangan begitu." Harus ada sama semua orang ya, harus ada adab. Semenjak itu saya cium tangan sama siapapun. Guru muda saya cium tangan. Orang yang bagi saya marbot itu mulia. Kalau nggak ada dia kan kotor itu masjid. Saya tahu masjid paling baik itu di depan rumah saya lah, bersih banget. Saya cium tangan. Kalau ada rezeki kita berbagi. Nggak ada yang membuat susah lah kalau hal-hal fitnah dan bully dan sebagainya, mau dibilang ghost, setan, iblis. Yang penting kan semua orang di hadapan Tuhan sama, kecuali karena ibadahnya kan. Dan saya percaya itu. Itulah kehidupan saya yang membuat tadi siapa orang-orang yang mendukung saya dalam perjuangan ini. Dan tentu anak saya sekarang. Itu nyawa saya tuh. Nyawa saya. Jadi bagi saya keberadaan anak adalah sesuatu yang memberikan semangat. Sekarang dia dokter. Dia jadi dokter, masuk ke dokteran tuh 15 tahun umurnya. Cerdas bener memang anaknya. Umur 21, 22 udah dokter. Ya sekarang dia S2. Mau ngambil S3 lagi. Aduh, saya bilang jangan sekolah terus, kapan nikahnya? Saya pengen punya cucu. Ketawa-tawa aja kita. Ya kira-kira demikian.